Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa Kanjung dan Rina Marlina. di channel YouTube Wiskoria Arsa. Nah, for information untuk video sekarang dan selanjutnya kita akan selalu berdua ya Bu ya. Ya betul sekali, saya akan selalu menemani Pak Arsa untuk memberikan materi sejarah khususnya dalam Kelas 10. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah menjelaskan Ibu mengenai manusia purba pada masa berburu dan meramu. Nah, pada materi sekarang Ya. saya akan membahas tentang manusia purba masa berkenakan. Oke, kita langsung saja masuk ke pemateriannya. Selamat menyaksikan. Terjadinya perubahan secara mendasar yang dialami oleh manusia purba, yakni sebelumnya manusia purba ini hanya mengumpulkan makanan atau yang disebut dengan food gathering, menjadi penghasil makanan dengan melakukan bertani dan beternak yang disebut dengan food producing. Nah, mereka ini tidak lagi hidup berpindah-pindah atau nomaden, tetapi mulai menetap dan tinggal di perkampungan kecil yang disebut dengan semi-sedenter. Biasanya mereka hidup di dekat sumber air. Nah, masyarakat pertanian ini atau masyarakat manusia purba pada masa bercocok tanam ini diperkirakan muncul pada zaman Mesolitikum. Pendukung manusia purbanya adalah manusia Homo sapiens dari rumpun Proto-Melayu yang bermigrasi ke Indonesia. Karena belum mengerti sistem irigasi, ladang-ladang mereka masih sangat tergantung pada kesuburan tanah dan hujan, seperti sistem pertanian kagah hujan dan ladang berpindah. Nah, jika tanah dianggap tidak subur lagi, maka mereka akan mencari tempat yang lebih subur. Tradisi seperti ini masih dapat kita jumpai di masa sekarang, yakni di masyarakat pedalaman seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Terjadinya perubahan mendasar pada manusia purba di awal masa bercocok tanam. Dari sebelumnya sekedar mengumpulkan makanan atau yang disebut dengan food gathering, menjadi penghasil makanan dengan melakukan bertani dan beternak yang disebut dengan food producing. Nah, mereka tidak lagi hidup berpindah-pindah atau nomaden, akan tetapi mulai menetap dan tinggal di perkampungan kecil yang disebut dengan semi-sedenter. Biasanya mereka hidup di dekat sumber air. Masyarakat pertanian ini diperkirakan muncul pada zaman Mesolitikum. Pendukungnya adalah manusia Homo sapiens dari rumpun Proto-Melayu yang bermigrasi ke Indonesia. Nah, karena belum mengenal sistem irigasi, maka ladang-ladang mereka masih sangat tergantung pada kesuburan tanah dan hujan. Nah, jika tanah dianggap tidak subur lagi, maka mereka akan mencari tempat yang lebih subur. Nah, tradisi ini masih dapat kita jumpai pada zaman sekarang, tentunya di masyarakat pedalaman seperti di daerah Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Kemudian, pilihan hidup menetap memunculkan kesadaran sosial seperti gotong royong. Nah, gotong royong ini diperlukan dalam membuat teknologi sederhana seperti membuat wadah dari gerabah atau alat-alat pertanian yang lebih kuat dan tahan lama. Dari adanya hidup menetap, terbentuknya desa-desa sederhana dengan pertanian sebagai basis perekonomiannya. Nah, dalam struktur desa ini diperlukannya pemimpin yang disebut dengan primus inter pares. Nah, kelebihan itu diantaranya kuat secara fisik, berwibawa, dan disegani serta mampu memecahkan masalah. Jadi intinya dalam masa bercocok tanam ini munculnya sekelompok atau terbentuknya desa, kemudian desa ini dibutuhkannya pemimpin yang disebut dengan primus inter pares yang mempunyai kelebihan di antara lainnya itu kuat secara fisik, berwibawa dan disegani, dan mampu memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, pada masa bercocok tanam tingkat lanjut, manusia purba sudah menetap atau sedenter. Tingkat bergelombor di suatu tempat menyerupai kampung dan mampu membuat peralatan untuk menggosok sampah halus alat-alat dari batu.
Kemampuan membuat tembikar dan pertenunan juga sudah maju. Kemudian, penemuan menunjukkan tembikar atau gerabah diperuntukkan bekal kubur. Sementara, di tempat-tempat lain ditemukan warna hitam bekas api di bagian bawah tembikar, yang menunjukkan sudah biasanya masyarakat pada masa itu memasak makanan dengan tembikar. Alat-alat batu yang menonjol ialah beliung persegi, belincung, dan alat kapak. Beliung persegi dipakai untuk melubangi kayu atau kalau berukuran kecil untuk membuat ukiran. Belincung kemungkinan digunakan untuk membuat perahu dari batang pohon. Nah, ketiga alat ini banyak ditemukan di situs Buni, Bekasi, Jawa Barat. Di akhir masa ini juga terlihat sudah munculnya spesialisasi dan kepercayaan terhadap kekuatan yang melampaui kekuatan manusia. Terkait spesialisasi, ada anggota masyarakat yang membuat beliung atau belincung secara kasar dan anggota masyarakat lain memperhalusnya. Tempat-tempat di mana kita mendapat berbagai macam kapak dan beliung atau belincung yang masih kasar dinamakan atelier. Atelier ini ditemukan di Punung, Jawa Timur dan di Pasir Kuda, Jawa Barat. Terkait kepercayaan mereka, percaya akan adanya kekuatan gaib atau roh-roh yang telah meninggal yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini misalnya terlihat dari posisi tengkorak orang yang sudah meninggal menghadap ke suatu gunung di dekat kuburan itu. Nah, gunung itu dianggap sebagai tempat tinggal para roh, agar roh-roh atau kekuatan itu melindungi dan tidak mendatangkan mara bahaya bagi mereka. Lalu mereka melakukan upacara-upacara khusus untuk menghormati roh-roh tersebut. Dan mereka juga membuat bangunan megalitik di tempat-tempat yang mereka yakini sebagai tempat tinggal roh seperti di atas gunung atau di dataran tinggi. Sistem kepercayaan masyarakat yang berkembang pada masa bercocok tanam ini dibedakan menjadi dua, yakni animisme dan dinamisme. Animisme berasal dari bahasa Latin, yaitu anima yang berarti roh. Animisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang berada di bumi atau yang ada di bumi ini, baik hidup maupun mati seperti gunung, laut, sungai, gua maupun pohon atau batu memiliki roh. Manusia meski berhubungan baik atau menghormati roh-roh itu dengan cara melakukan acara pemujaan atau memberi sesajen. Berhubungan baik dengan cara melakukan acara pemujaan atau memberi sesajen ini dimaksudkan agar roh-roh itu bisa melindungi manusia dan bahkan membantu kehidupan manusia. Bagian yang tak terpisahkan dari animisme ini adalah kepercayaannya akan adanya roh orang-orang yang telah meninggal. Selanjutnya ada kepercayaan dinamisme. Dinamisme ini berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan dynamos, yang berarti kekuatan atau daya. Adalah kepercayaan benda-benda di sekitar manusia yang memiliki daya atau kekuatan gaib yang mampu memberikan manfaat ataupun mara bahaya bagi manusia. Benda-benda suci itu mempunyai sifat yang luar biasa baik karena kebaikan ataupun karena keburukannya, sehingga dapat memancarkan pengaruh baik atau buruk kepada manusia dan dunia sekitarnya. Benda-benda yang dianggap suci ini misalnya pusaka, lambang kerajaan, tombak keris, dan gamelan akan membawa pengaruh baik bagi masyarakat. Misalnya menyuburkan tanah, mencegah wabah penyakit, menolak malapetaka, dan sebagainya. Selain kepercayaan animisme dan dinamisme, ada pula yang disebut dengan totemisme. Totemisme adalah kepercayaan akan adanya kekuatan gaib atau nilai sakral pada beberapa binatang, seperti sapi, ular, buaya, dan kucing, yang mendorong orang mengeramatkan binatang tersebut, bahkan menyembahnya. Sebagian penganutnya yakni manusia dan binatang tersebut berasal dari nenek moyang yang sama, atau nenek moyang mereka bersekutu dengan binatang tersebut, dan karena itu
dan karena itu patut disakralkan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.